Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, peserta Latsar CPNS tahun 2022, kelompok 3, angkatan 14. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kode etik dan kode perilaku ASN. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh nih mengenai kode etik dan kode perilaku ASN, terlebih dahulu kita akan menjelaskan mengenai tujuan dari kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selain itu, kode etik dan kode perilaku ASN juga mempunyai fungsi sebagai pedoman, panduan bagi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Dan ada lagi nih fungsi yang gak kalah pentingnya, yaitu kode etik dan kode perilaku ASN berfungsi sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Selanjutnya, kami akan menyebutkan beberapa kode etik dan kode perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap ASN. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sebagai seorang ASN, melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab juga merupakan bentuk bakti kita pada negeri loh. Kode etik dan kode perilaku ASN yang kedua adalah melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat juga harus memperhatikan protokol kesehatan ya, seperti mencuci tangan dan jangan lupa memakai masker. ASN sebagai seorang pelayan publik sudah sepatutnya melayani publik dengan ramah, sopan, profesional, dan tidak diskriminatif tentunya. Kode etik yang ketiga adalah melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Datang ke kantor tepat waktu merupakan salah satu bentuk disiplin kita dalam menjalankan tugas. Nah, kalau ini contoh yang tidak boleh ditiru ya. Saat jam kerja tapi malah santai-santai di luar, apakah hal tersebut mencerminkan sebagai seorang ASN? Tentu tidak, bukan? Kita beralih ke kode etik dan kode perilaku ASN yang berikutnya, yaitu melaksanakan tugas sesuai perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Contoh penerapan kode etik dan kode perilaku ASN tersebut adalah dengan mengikuti bimbingan teknis. Yang selanjutnya yaitu tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Kode etik dan kode perilaku ASN yang ini sangat penting nih untuk dapat mewujudkan seorang aparatur sipil negara atau ASN yang mempunyai integritas yang tinggi. Kode etik dan kode perilaku ASN yang keenam adalah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kedinasan. Kode etik ini sangat penting bagi saya sebagai seorang analis berita di bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Karena saya harus membuat rilis berita yang dapat saya pertanggungjawabkan. Kode etik dan kode perilaku ASN selanjutnya yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jangan lupa mematikan lampu dan AC saat selesai melaksanakan pekerjaan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kode etik ini juga sejalan dengan nilai dasar ASN yaitu harmonis. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu kode etik dan kode perilaku ASN.
Seorang ASN dalam menjalankan tugasnya harus tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu profesi yang berkaitan dengan pelayanan ataupun administratif. Kode etik dan kode perilaku ASN yang selanjutnya yaitu memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi serta integritas ASN. Nilai dasar ASN yang harus selalu dipegang teguh oleh para ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang selanjutnya yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai. Yang ini sudah dicontohkan ketika di awal tadi ya. Itulah tadi pemaparan dari kami mengenai kode etik dan kode perilaku ASN beserta penerapannya. Setiap ASN harus selalu menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku ini, karena ASN merupakan representasi dari negara Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.